Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lili Deswita, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman. Kali ini, saya akan melakukan pra-observasi dengan teman sejawat saya, Bapak Andri. Assalamualaikum Pak Andri. Salam. Gimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Pak Andri. Perkenalkan di sini saya akan melakukan pitching, yaitu pra-observasi dengan Pak Andri berkaitan dengan nanti proses observasi yang akan kita laksanakan di kelas. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menanyakan. Nah, di sini kapan rencana kita akan melaksanakan supervisi kelas jadwalnya? Untuk jadwalnya itu sudah diisikan sesuai jadwal DPMM, yaitu pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 22 Oktober untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta untuk informatika. Baik Pak Andri, di sini saya akan masuk ke kelas di tanggal 21 Oktober, berarti di sini pada hari Senin. Nah, di sini karena mapelnya 2, mungkin saya masuk di jadwalnya mata pelajaran PKWU ya Pak Andri ya. Nanti kita sepakati. Nah, dilihat dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, di sini Pak Andri masuk pada proses rancangan strategi dan membuat promosi produk kerajinan untuk kelas 11 PASEF. Nah, di sini apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Tujuan pembelajarannya, siswa ini diminta, siswa diharapkan dapat mengetahui rencana melaksanakan promosi usaha. Yang kedua itu siswa mengetahui kesiapan sebelum melakukan promosi, yaitu dengan pembuatan logo usaha. Dan selanjutnya untuk laporan hasil promosi usaha tersebut. Berarti tujuannya Pak. Kemudian kalau nanti saya masuk ke kelas di waktu observasi, nah bagaimana yang akan saya amati di dalam pembelajaran Pak Andri? Ya, saya mengambil rubriknya sesuai dengan yang saya ambil di PMM, yaitu tentang keteraturan suasana kelas. Jadi mungkin pada tahap awal pembelajaran itu bagaimana saya mengambil kesiapan siswa sampai dari tahap kesepakatan kelas dan tahap akhir pembelajaran sampai refleksi pada akhir pembelajaran. Nah, untuk itu nanti akan dibuat siswa berkelompok mengerjakan tugas sesuai dengan yang diarahkan nanti pada kegiatan inti pembelajaran. Ya, berarti di sana udah masuk badan lisensinya ya Pak Andri ya. Jadi siswa dibentuk kelompok sesuai dengan komponen atau dibuat secara heterogen. Ya, betul. Nah, kemudian strategi apa yang Bapak Andri pakai di waktu pembelajaran di kelas? Untuk strategi itu saya menggunakan strategi PBL, Program Based Learning. Kemudian ditambah dengan strategi tanya jawab. Ya Pak Andri. Dan kemudian harapan yang kita harapkan setelah pembelajaran ini untuk proses pendidiknya gimana Pak Andri? Untuk harapannya siswa nanti pada proses pembelajaran, yang pertama tentunya tujuan pembelajaran tercapai, siswa mampu melakukan perancangan atau perencanaan, melakukan promosi usaha kerajinan sesuai dengan materinya, kerajinan membangun datar ya. Selanjutnya siswa dapat membuat logo sesederhana mungkin sebagai tahap awal persiapan perancangan promosinya. Nah, setelah melakukan promosi tentu mereka membuat laporan promosi berhasil atau tidak, jangkauannya luas atau kecil. Baik Pak Andri, terima kasih. Jadi dari observasi kita hari ini, nanti saya akan masuk ke kelas di waktu Pak Andri melaksanakan pembelajaran observasi kelas. Di sini kita sudah akan lihat semua yang tadi kita bicarakan, mulai dari tujuan pembelajaran dan kemudian yang kita amati di proses pembelajarannya, strategi yang dipakai, dan nanti dilihat lagi dan segala hal yang berkaitan dengan yang kita observasikan hari ini. Nah, mungkin cukup sekian pertanyaannya Pak Andri, mudah-mudahan nanti di waktu kita observasi terlaksana sesuai yang kita harapkan. Nah, selamat siang, terima kasih. Inilah observasi
pra observasi kita hari ini. Nah, nanti akan kita laksanakan di waktu observasi. Terima kasih Pak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil observasi kita hari ini. Nah, kemudian sampai berjumpa di waktu observasi. Assalamualaikum warahmatullahi Sampai habis hujan Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong terlebih dahulu dengarkan absennya. Hadir, tolong katakan hadir, tidak, tolong berikan keterangannya mengapa. Dengarkan absennya baik-baik. Alia Zahra Rabbani, Arifala, Dia Ulfarid, Indah, Elsa Amanda, Fahrizal, Wajah, Iqbal Gusnadi, Iqbal Hadir, Ikhwan Rizky Ramadan, Ziad, Livia Jelita, Mudawar Ardi, Isa Sansabila, Raffi Ahmad, Rizka Nisma, Sepri, Silvania hadir? Absen. Keterangannya gimana? Alfa ya? Siti Dia, Tarisa Putri, Wahidul Abram, Rizky, Yeni, Yosri Santania, Sifana Lydia. Jadi ada 2 orang ya tidak hadir hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, tolong perhatikan dulu di sekitar tempat duduknya ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan berumur dan buang sampah. Kalau tidak, kita lanjut materinya pada pagi hari ini. Oke. Sebelumnya Bapak mau memberitahu kepada Anda semuanya bahwa kali ini kita akan melanjutkan materi, tapi sebelum itu Anda semua masih ingat kan materi kita minggu lalu, yaitu tentang logo ya. Nah, bagaimana keterkaitan logonya dengan materi kita hari ini? Hari inilah yang akan kita bahas bersama. Siapa yang masih ingat apa saja jenis logo tersebut? Ada yang masih ingat? Coba, Pak Rizal. Yang pertama logogram, yang kedua logo type, logo monogram. Oke, masih ingat ya 3 jenis logo itu? Nah, masing-masingnya sudah paham kan mengenai perbedaan apa itu logogram, logo type, dan logo monogram ya. Oke, sengaja Bapak bentuk Anda semuanya dalam berkelompok. Tolong duduknya dirapikan lagi dengan ada posisinya dalam diatur dengan duduknya tidak lagi. Oke, untuk masing-masing kelompok nanti punya tugas. Tapi sebelum itu kita akan menyinggung sedikit materi
yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang promosi produk. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini tentang promosi produk? Sebelum itu, Bapak mau nanya. Coba, Bizri pakai sepatu. Coba. Mereknya apa? Laptop. Dari mereknya kita sudah tahu produknya apa. Ada yang pakai jam tangan di sini? Ada. Mereknya apa? Rolex. Ya. Rolex. Oke. Dari merek kita sudah tahu ya kualitasnya bagaimana. Ya. Jadi jangan ada lagi yang heran dari merek kita sudah tergambar itu usaha apa, produknya apa, dan kualitasnya bagaimana. Oke. Untuk materi kita kali ini yaitu promosi produk, kita mempunyai tujuan yang harus kita capai dari materi kali ini, yaitu pertama, Anda semuanya paham atau mengetahui bagaimana melakukan promosi terhadap produk kerajinan sesuai dengan materi kita, produk kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Kemudian yang kedua, dari promosi tersebut apa rencana yang harus Anda semua lakukan mulai dari tahap awal sampai akhir nanti saat penjualan produknya, yaitu berkenaan dengan logo. Nah, selanjutnya bagaimana melakukan promosi tersebut. Nah, hari inilah kita bahas satu persatu tujuan yang akan kita capai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus menyepakati dulu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh Anda semuanya, yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Ya, coba kita bersama untuk membuat kesepakatan kelas agar selanjutnya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Coba kita sepakati bersama. Kelompok yang sudah Bapak bagi, perhatikan dulu ke depan. Itu ada beberapa poin untuk kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu kesepakatan kelasnya mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Itu kita sepakat atau ada yang perlu diganti? Kita sepakat ya. Untuk poin pertama kita jadikan kesepakatan kelas yang pertama, ya, mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. Oke, untuk yang kedua. Yang kedua, rasa aman adalah hak setiap orang. Berarti di kelas harus dalam kondisi aman, tidak ada yang berkelahi atau tidak ada yang membuli temannya. Oke, itu kita sepakati ya. Untuk yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Berarti tidak ada yang melakukan aktivitas lain selain aktivitas belajar. Oke, dalam belajar tidak ada yang menggunakan HP untuk main game atau tidak ada yang menggunakan kesempatan untuk bergunjing. Ya, kita sepakati. Ini sepakat ya. 3 poin pertama. Yang keempat, kita sepakati bersama yaitu menjaga kebersihan diri, kelas dan lingkungan sekolah. Nah, pertama kita sepakati dulu diri kita harus bersih. Ya, kalian harus rapi. Tidak ada yang coret-coret tangan atau coret-coret baju. Ya, dari diri sendiri dulu. Terus baru untuk kelasnya. Tidak ada sampah lagi di ruang kelas saat sudah masuk grupnya, sudah bersih semuanya ya. Kemudian untuk lingkungan kelas ini sampai keluar halamannya juga harus bersih. Kita tekankan pada piket ya. Bagi piket harus melaksanakan tugas sesuai jadwalnya ya. Lanjut. Yang kelima, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Artinya antar sesama siswa semuanya, Anda semuanya, jangan ada perselisihan. Ya, harus aku tidak boleh milih teman ini, teman itu. Saya tidak mau dengan dia berkelompok. Ya, harus menciptakan suasana sejuk dan teduh di sana, maksudnya hubungan antar sesama siswa. Oke, kita lanjut. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar sekolah. Nah, kalau ada kita ketemu dengan siswa lain nanti kita buktikan bahwa kita dari sekolah yang baik.
tidak memilih orang untuk kita bantu, ya. Lanjut, menata ruang kelas dan gambar-gambar edukasi menarik. Nah, seperti yang sudah dilakukan ya, semuanya dijaga dengan baik, jangan ada lagi yang merusak kondisi kelas yang sudah tertata seperti ini. Nah, satu lagi yang perlu kita tanamkan adalah disiplin dalam belajar. Ya, kalau guru memberikan tugas, kerjakan tugasnya tepat waktu. Karena kalau ditambah-tambah lagi waktunya, otomatis sudah mengurangi poin-poin nilai dari yang ditugaskan. Nah, kita sepakati kesepakatan kelas hari ini. Oke, sepakat ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya langsung diterapkan. Oke. Sudah kita sepakati pada hari ini kesepakatan kelas sebanyak 7 poin. Dan Bapak harap Anda semuanya dapat menerapkan sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sepakat sekali lagi? Ya. Oke, kalau sudah sepakat, Bapak ketuk palu sebagai pengesahan atas kesepakatan kita hari ini. Kesepakatan kelas di F1 sebanyak 7 poin telah dinyatakan sah dan disepakati pada hari ini tanggal 28 ya. Ya, 28 Oktober 2024 telah disepakati. Oke. Pertama, kita masuk pada materi yaitu promosi produk. Oke, promosi produk. Apa pentingnya sebuah promosi terhadap suatu produk? Kalau kita diamkan saja produk kita, apakah akan ada orang beli? Tidak. Makanya kita perlu lakukan promosi. Sebelum kita lakukan promosi, ada persiapan yang tadi sudah dijelaskan di video mengenai jenis-jenis logo yang pada umumnya kita ketahui. Nah, nanti Bapak akan bagi tugas masing-masing kelompok untuk membuat logo sebuah usaha fiktif, ya, sebuah usaha fiktif. Silakan kalian rembukan bagaimana logo yang akan kalian buat dan jenisnya yang akan kalian gunakan yang mana. Nah, apakah logogram atau logo type atau logo monogram? Ya, dari logo itu tentukan juga filosofinya, baik dari bentuk logo, warna logo, dan fungsi logonya. Ini Bapak bagikan satu kertas. Kertas ini mewakili nanti gambar logo yang mau kalian buat. Silakan mau buat logo jenis apa, tergantung jenis usaha yang kalian lakukan. Untuk jenis logo yang akan dibuat, Bapak serahkan kepada masing-masing kelompok. Apakah kalian mau bikin logo type, logo graf, atau logo monogram? Ya, sebelum kita mulai, lanjut dulu materi sedikit supaya kalian paham apa sih gunanya membuat logo terlebih dahulu sebelum melakukan promosi. Ya, supaya promosi kita berjalan dengan lancar, konsumen tahu itu produk kita apa. Ya, lanjut mengenai promosi. Promosi ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Ya, untuk promosi kita dapat melakukan dengan 2 cara, yaitu cara manual dan cara digital. Dari gambar ini sudah terlihat jelas ya, kalau manual itu kita langsung ketemu dengan konsumen, dapat dilakukan melalui bazar atau mendirikan stand-stand pada acara-acara tertentu. Untuk digital, nah digital ini cakupannya lebih luas, ya, bisa seluruh Indonesia, bersifat nasional atau internasional. Oke, lanjut. Nah, ini juga buatlah sebuah brand logo usaha. Sekarang Bapak bebaskan mau usaha apa dan silakan kerjakan logonya
kita membuat Kelompok lain silahkan nanti menanyakan dari logo itu kenapa dibuat seperti itu, kemudian apa maksud dari logonya atau filosofinya. Silahkan nanti tanya. Oke, silahkan. Tapi kelompok dua lah. Oke, untuk kelompok dua silakan kelompok yang lain memperhatikan kelompok dua melakukan presentasi dari logo yang dibuatnya, dan nanti jika ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan terkait logo tersebut. Silakan kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami, yaitu membuat logo Usahanya Pak? usaha minuman, Pak. Silakan lihatkan logonya. Bisa berikan keterangan sedikit mengenai logonya, silakan. Bisa. Coba siapa yang menjelaskan? Jadi kenapa kalian bikin logonya seperti itu? Usahanya apa? Usaha minuman, Pak. Silakan sampaikan yang lain. Kita membuat usaha minuman, Pak. Ya, usahanya usaha minuman. Logo yang dibuat itu apa tuh gambarnya? Boba, Pak. Baik, apa tuh? Bubble drink. Ya. Berarti usahanya minuman. Dari gambar logonya sudah terlihat tidak itu minuman? Nah, sudah. Nah, aku jelas ya. Kira-kira ada yang tahu itu jenis logonya logo apa? Coba Wardi, Muda Wardi. Ini logo apa? Jenisnya apa? Ya. Logo apa nih? Logo minuman. Ya, jenisnya logo gram kah? Logo type atau logo monogram? Monogram ya. Oke. Coba kasih keterangan yang lengkap itu kenapa kalian buat satu jenis gambar seperti itu? Ada sedikit juga Pak. Boba, menandakan boba, Pak. Boba. Ada selain minuman berarti ada isi dari minuman tersebut. Ada boba. Boba itu apa sih? Semacam agar-agar ya? Ya, Pak. Agar-agar. Bisa tidak kalau di request minumannya pakai tambahan yang lain? Apakah cuma boba saja? Ada boleh diisi roti misalnya atau snack? Bisa Bisa, Pak. Oke. Di situ terlihat ada lingkaran di belakangnya kan? Nah, itu maksudnya memberi lingkarannya itu apa? Gaya. Background. Ayo gaya. Itu seperti background ya? Oh, seperti plastik. Ayo, Pak. Oke, lain ada yang bertanya ini seputar logo dari presentasi temannya? Coba Pak Riza. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Zivana ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti cukup jelas keterangan dari logonya ya. Dan filosofinya apa? Kalian menggunakan logo itu warnanya nanti kalian gunakan apa? Warnanya warna-warni. Beda ya. Warnanya kira-kira mendukung untuk menggambarkan logo kalian apa? Warna apa? Warna coklat. Oke. Jenis tulisannya nanti berwarna-warni tidak masalah, tapi gambarnya jangan warna-warni. Kalau minumannya warna-warni nanti minuman pelangi ya. Berubah judul logonya, minuman pelangi boba. Oke, tidak ada yang bertanya? Tidak? Oke, untuk kelompok 2 apakah ada yang mau menambahkan keterangan lagi atau cukup? Silakan kembali.
intinya. Terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Gue dulu. Oke, untuk logonya masing-masing berharap sudah apa ya, sudah menjadi dari logonya yang mau dibuat apa itu sudah paham. Ada 3 jenis logo tadi, logogram, monogram, logo type ya. Yang dibuat yang depan di depan tadi yang setelah presentasi itu jenis logonya monogram katanya ya. Oke, untuk logo apa ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kelompok ini sudah selesai? Belum. Yang lain gimana? Masih tahap pembuatan? Oke. Kalau untuk logo pembahasan tidak ada lagi yang dipertanyakan, silahkan selesaikan tugas logonya. Selesai nanti presentasi ke depan seperti kelompok 2 tadi. Oke, tapi lebih lengkap ya, keterangannya diberikan bagaimana kalian menunjukkan bentuk logonya seperti itu, kemudian usahanya apa, dan keterangan lain untuk menjelaskan kepada kelompok lain tujuan kalian membuat logonya. Oke, terima kasih pada pertemuan kita kali ini. Materi tentang promosi produk sudah selesai kita lakukan. Semoga nanti untuk materi selanjutnya Anda semuanya telah paham apa guna atau peran dari logo untuk melakukan promosi. Sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, Pak Rizal? Pertama, promosi itu gunanya untuk apa? Kemudian peran dari logo itu untuk apa? Coba jelaskan kesimpulan jawaban tersebut. Coba berdiri, Pak Rizal. Kesimpulannya itu Untuk promosi tahap awal promosi kita perlu membuat logo. Lalu logo itu untuk gunanya untuk Oh, Wahyu bisa menambahkan? Terima kasih kepada Pak Rizal. Silakan duduk lagi. Materi hari ini mengenai promosi produk. Sebelum melakukan promosi kita harus lakukan dulu pembuatan logo. Kesimpulan dari Wahyu hari ini pelajaran kita apa? Pertama, ya, kesimpulannya adalah logo merupakan identitas dari usaha yang dilakukan untuk melakukan dapat menyampaikan kepada konsumen apa usaha yang sedang kita jalankan tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Oke, cukup ya. Tangan untuk Wahyu. Oke, karena tadi sudah disimpulkan sebagai bentuk refleksi dari materi hari ini dengan Anda semuanya, untuk minggu depan kita masuk pada tahap pengemasan produk sebagai bentuk promosi juga. Pada hari ini kita cukupkan dulu materinya. Bapak harap untuk minggu depan sudah kalian baca sedikit mengenai materi yang akan kita bahas. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita cukupkan materinya. Semoga apa yang kita tidak bahas tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Nanti setelah selesai pendidikan di SMA ini mau buka usaha atau kerja, silakan tentukan. Nah, untuk tahapannya sudah jelas ya. Kita sebelum melakukan usaha harus tentukan dulu merek atau logo dari usaha kita tersebut sebagai identitasnya. Jangan kita punya usaha tapi tidak beridentitas, nanti tidak ada yang membeli produk kita. Oke, sekian saja. Terima kasih. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
silakan. Ya Allah, teman berat, buka berat, syukur mulai. Pak Andi, selamat siang. Ya, beli. Assalamualaikum Uci. Selamat siang Uci. Siang Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita akan melakukan pasca observasi Pak Andi berkaitan dengan kegiatan observasi yang telah Bapak Andi lakukan yang sudah saya lihat sebagai observernya pada hari Senin kemarin tanggal 21. Nah, hari ini kita di sini dengan hadirnya Bu Uci sebagai PT CPP saya. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, di sini setelah saya melakukan observasi kemarin, nah bagaimana perasaan Pak Andi dalam melaksanakan observasi tersebut? Pada saat pelaksanaan observasi, alhamdulillah ya beli. Karena waktu sebelum observasi beli sudah ngasih masukan, dan pada saat saya diobservasi di kelas itu benar-benar saya usahakan semaksimal mungkin untuk diterapkan sesuai dengan yang dikasih masukan waktu itu. Dan memang terasa siswa jadi lebih aktif ya, jadi lebih tahu dengan perannya gitu. Baik, alhamdulillah ya Pak Andi. Nah, sejauh observasi yang Bapak Andi, pembelajaran yang Bapak Andi lakukan, merasa nggak Pak Andi di mana kekurangan dan kelebihan Pak Andi waktu itu? Iya. Kalau untuk kekurangan mungkin apa ya, waktu pembelajaran ada yang kelupaan sih, tidak dibawakan speaking waktu itu karena fokus pada materi ya. Iya. Cuman setelah ini mungkin akan dibiasakan untuk speaking. Dan alhamdulillah saya sudah juga banyak sih cari-cari referensi untuk speaking, mana yang lebih menarik, mana yang bikin siswa jadi semangat dalam pembelajaran. Dan saya juga tidak lupa pada saat awal-awal pembelajaran sesuai dengan arahan Bu Lili, kita harus menyepakati keyakinan kelas terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran siswa jadi lebih tahu tata urutan pembelajaran kita, sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dengan optimal. Terima kasih. Alhamdulillah, berarti di sini dalam pelaksanaan pembelajaran Pak Andi sudah mengkondisikan bagaimana peserta didiknya lebih konsentrasi dengan adanya beberapa kesepakatan kelas yang kita sepakati. Kalau boleh saya tahu Pak Andi, area pengembangan apa yang Pak Andi kemarin? Iya. Untuk area pengembangan yang beli sesuai dengan yang saya pilih di PNM ya. Iya. Saya memilih keteraturan suasana kelas sesuai dengan arahan dari Bu Lili sebelumnya. Ternyata memang benar ya, kita perlu persiapan maksimal sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, karena ya sebelumnya mungkin itu belum saya terapkan, tapi setelah dilakukan observasi mungkin selanjutnya akan saya selalu terapkan di tiap-tiap kali pembelajaran. Seperti persiapan di awal, bagaimana sih apa yang bisa dari awal kita tahu apa yang lebih dahulu kita sampaikan sampai pada kegiatan inti dan yang jelas sesuatu yang sangat penting sekali itu untuk keteraturan kelas adalah bagaimana kita mengkondisikan siswa agar teratur dalam kelas dari keyakinan kelas yang kita buat. Jadi seolah-olah ini kita buat supaya siswa tidak lepas dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian apa harapan Pak Andi ke depannya dalam pembelajaran terhadap peserta ini? Harapan ke depan mungkin saya akan lebih variatif lagi dalam penggunaan metode sesuai dengan yang Ibu Lili arahkan kemarin. Itu kan saya pakai metodenya PBL ya, Based Learning, kemudian dipadukan dengan tanya jawab.
dan mungkin akan dicobakan metode-metode lain supaya lebih ada variasi dalam belajar. Kemudian kalau bisa diceritakan kembali Pak, mulai dari kita melaksanakan observasi dan pasca, bagaimana perasaan Pak Andi dengan saya sebagai supervisornya? Kalau perasaan, alhamdulillah ya, senang dan termotivasi karena Ibu Lili sendiri bersedia memberikan wejangan-wejangan yang membangun bagi saya pribadi untuk pembelajaran di kelas. Dan alhamdulillah setelah saya terapkan pada saat observasi itu dampaknya besar sekali ya terhadap siswa. Ternyata siswa ini loh yang beda gitu kan. Dan bagi saya pribadi, wah ada perubahan ya. Ternyata ada efek, kalau dalam apanya efektif, sesuai dengan arahan dari Bu Lili sebelumnya. Baik dari pra, observasi sampai ke pasca, alhamdulillah saya usahakan semaksimal mungkin dan hasilnya memang siswa jauh lebih aktif, jauh lebih interaktif dengan saya pribadi, dan hasilnya juga terlihat ya, siswa lebih paham dengan apa yang saya sampaikan. Untuk keteraturan kelasnya terlihat ya lebih tertib, lebih mereka itu terfokus di posisinya, tidak goyang-goyang kesana kemari sesuka hati gitu kan. Apabila mereka sudah mulai tidak fokus lagi, diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas sesuai dengan arahan yang dilakukan tadi sebelumnya di pasca, observasi dan pra. Alhamdulillah tadi baik. Kalau bisa saya simpulkan dari cerita Pak Andi tadi, mulai dari pra dan observasi yang kita lakukan, di sini dapat saya refleksikan, yaitu pada saat pembelajaran di kelas sangat penting mempersiapkan sintak pembelajaran agar dalam mengajar guru lebih terarah dalam penggunaan waktu pun bisa lebih efisien. Kemudian sintak yang jelas dan fleksibel akan memaksimalkan guru dalam menerapkan berbagai metode dalam strategi dan pembelajaran. Nah kemudian topik percakapan kita hari ini, dalam menjalankan keteraturan kelas, suasana kelas yang nyaman, seorang guru perlu mempersiapkan sintak tadi dan keyakinan kelas. Penentuan zona kelas hingga terjadinya teratur. Nah tentu perlu diperhatikan beberapa hal merujuk pada rubriknya. Jika hal tersebut tidak diterapkan dengan baik oleh guru, maka dalam pelajaran akan membuat penggunaan waktu yang tidak efisien dan tak tercatat dengan baik. Nah, jadi sebaiknya kita lakukan ya Pak ya. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bapak tadi sudah mengelompokkan siswa secara otogen dan dapat membuat pembelajaran tadi lebih lancar, nyaman dan sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Baik, kemudian apa rencana selanjutnya ke depan nih supaya lebih tercapai apa yang menjadi keinginan kita, tujuan pembelajarannya? Ya, rencananya seperti yang sudah disampaikan tadi, dalam pembelajaran kita mengupayakan adanya kolaboratif antar siswa, dibentuk berupa kelompok yang mereka isinya tidak semuanya yang pintar-pintar aja, yang bukan kurang sih, yang belum aja ya. Biar ada keberagaman, jadi untuk pembelajaran diferensiasinya bisa lebih maksimal, mereka dapat sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Jadi rencana selanjutnya penyempurnaan tahapan pembelajaran untuk dilakukan di kemudian harinya melalui berbagai media pembelajaran. Kemudian sebelum pembelajaran pada tingkat inti sampai akhir kita usahakan untuk lebih baik dari yang sebelumnya. Baiklah, dengan berakhirnya percakapan saya dengan Bapak Andi, dengan Ibu Suci, maka berakhir juga lah kegiatan pasca kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Assalamualaikum Bu Uci. Terima kasih Bu Uci. Demikian aksi nyata saya modul 2.3 tentang coaching supervisi kelas. Saya Lili Deswita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Padang Pariaman, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.